Halo semuanya, perkenalkan aku Ali Wijanarko, bisa dipanggil Alia. Aku berasal dari Vokasi Akuntansi 2020. Kali ini aku akan melanjutkan materi mengenai lahan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa lahan itu terdiri dari tanah aluvial, tanah andosol, dan tanah endosol. Selanjutnya aku akan membahas mengenai tanah bermusol. Tanah bermusol ini terbentuk dari pelapukan batuan kapur dan tuf vulkanik. Kandungan organik di dalamnya rendah karena dari batuan kapur. Jadi tanah ini tidak subur dan tidak cocok untuk ditanami tanaman. Karakteristiknya itu tanah ini cenderung kering dan mudah pecah, apalagi pada saat musim kemarau, dan memiliki warna hitam. Tingkat keasamannya itu mencapai netral hingga basah. Tanah ini biasanya berada di permukaan yang tidak lebih dari 300 meter dari permukaan laut dan memiliki bentuk topografi datar hingga bergelombang. Perubahan suhu pada daerah yang terdapat pada tanah bermusol sangat nyata ketika panas dan hujan. Persebarannya kalau di Indonesia itu bisa kita lihat di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur. Karena tekstur yang kering, maka akan bagus jika ditanami vegetasi kuat seperti kayu jati. Selanjutnya, aku akan membahas mengenai tanah humus. Tanah humus merupakan tanah yang terbentuk dari pelapukan tumbuh-tumbuhan, mengandung banyak unsur hara, mineral, dan sangat subur. Karakteristiknya ini, tanah humus ini sangat baik untuk melakukan cocok tanam, karena sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kandungannya itu sangat subur, jadi sangat baik untuk ditanami tanaman. Tanah ini memiliki unsur hara dan mineral yang banyak karena pelapukan tumbuhan hingga warnanya yang agak kehitam-hitaman. Persebarannya itu berada di banyak-banyak hutan. Persebarannya kalau di Indonesia meliputi daerah Sumatera, Kalimantan, Jawa, Papua, dan sebagai wilayah dari Sulawesi. Selanjutnya ada tanah kapur. Seperti dengan namanya tanah kapur ini berasal dari batuan kapur yang mengalami pelapukan. Karakteristiknya itu karena terbentuk dari tanah kapur, maka bisa disimpulkan bahwa tanah ini tidak subur dan tidak bisa ditanami tanaman. Ia membutuhkan banyak air. Jadi tanah kapur ini ditanami oleh pohon yang kuat, bertahan lama seperti pohon jati dan pohon keras lainnya. Persebarannya itu bisa kita temukan di daerah yang kering seperti di Gunung Kidul dan di daerah pegunungan kapur seperti di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Yang terakhir ada tanah latosol. Jenis tanah ini juga salah satu yang terdapat di Indonesia. Tanah ini terbentuk dari pelapukan batuan sedimen dan metamorf. Karakteristiknya, tanah latosol ini warnanya agak merah hingga kuning. Berbeda dengan tanah-tanah yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Tanah ini teksturnya lempung dan memiliki pelapisan-pelapisan tanah yang berada di daerah yang memiliki curah hujan tinggi. Tanah ini juga memiliki kelembapan yang tinggi, serta pada ketinggian berkisar pada 300 hingga 1000 meter dari permukaan laut. Tanah latosol tidak terlalu subur karena mengandung zat besi dan aluminium. Persebarannya ini berada di daerah Sulawesi, Lampung, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat, Bali, hingga Papua. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga ilmu yang saya sebarkan ini bermanfaat. Dan juga kepada adik-adik yang belajar materi ini, semangat dan terus belajar ya. Terima kasih.